Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bapak Haji Mansur SPMA, yang kami hormati Kepala Badan Islam Kota Bau atau yang mewakili Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama ingin kami sampaikan bahwa ucapan terima kasih untuk mereka FKUB Kota Bau sudah mau menyempatkan satu kegiatan di kecamatan kami, dan ini adalah merupakan penghargaan buat kami. Nah, radikalisme keagamaan ini bukan hanya terjadi karena ajaran agama itu sendiri, tidak, ya, bisa juga terjadi radikalisme keagamaan terjadi karena kesalahpahaman beragama kita. Bertemu di sini untuk dua aspek. Yang pertama adalah deteksi dini, dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pemahaman kita terhadap peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini. Mari kita buka bersama kegiatan sosialisasi early warning system dan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, harmoni kebinekaan memaknai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 untuk masyarakat rukun yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Sadirin LCMA. 9 dan 8 tahun 2006 adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi dua ini yang bersepakat memenuhi apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pemuka agama ketika itu, yang mengatur pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, memberdayakan seluruh kerukunan umat beragama FKUB, dan mendirikan rumah ibadah. Jadi ini sebetulnya kalau FKUB kami ini hanya mendampingi pemerintah selaku mitranya dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama. Sekarang kita akan memasuki Bapak tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Beberapa tahun lalu kami menghentikan rumah ibadah yang ada di Wana Bakti, masjid Pak, yang disampaikan Pak Kiai tadi. Itu kami jalan, itu rumah ibadah di Wana Bakti. Pada saat mereka kerja kami hentikan, bukan melarang. Kami sampaikan bahwa lengkapi dulu persyaratannya. Jadi mereka setelah mungkin 2 minggu pada saat itu sudah dibawa di FKUB persyaratannya. Itu tidak ada masalah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan Pada saya, sebetulnya yang saya mau tanyakan adalah tentang PBM nomor 9 dan 8 tahun 2026 ini. 2006 sekarang memasuki 2025. Rentan waktu 19 tahun. Apakah aturan ini tidak direvisi atau dapat disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang? Kalau kita bertahan, kalau menurut saya presiden aja berapa kali berganti nih, ya toh aturan ini tidak berganti-ganti.
Seperti itu Pak. Jadi keputusan sekiranya ini bisa direvisi. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa yang Ibu sampaikan tadi yang di sebelah saya terkait dengan peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 ini tahun 2006, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kurun waktu 19 tahun hari ini baru kami tahu namanya, bahkan isinya, bahkan jangan isinya, namanya pun baru kami tahu. Yang lebih heran lagi tadi Pak Camat juga menanyakan perihal PPN nomor 9 ini, ternyata perlu juga. Bagaimana dengan jajaran di bawahnya atau lingkup pemerintah? Jangan sampai ini cuma di lingkup Departemen Agama saja yang tahu. Tapi juga saya tidak yakin kalau jajaran di bawahnya juga paham tentang ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Pendeta Daniel Lulu. Saya wakil dari Protestan dalam hal ini Badan Musyawarah Antar Gereja Wonobobo dan Kabupaten Buton. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih tentunya kepada FKUB karena beberapa saat yang lalu ketika pelantikan pengurus baru, hal ini yang saya minta, bahwa sedapat mungkin sosialisasi PPM nomor 98 tahun 2006 ini gencar, karena secara hakikat aturan itu dibuat untuk mengatur, tetapi persoalannya karena kita tidak sanggup mencerna, tidak sanggup mengerti, seperti secara jujur tadi disampaikan oleh Pak Camat dan termasuk rambu. Orang kalau tidak mengerti rambu maka agak susah untuk taat kepada rambu itu. Tahun lalu ketika saya menghadap ke Kementerian Agama, ketemu dengan Pak Haji Mansur sehubungan dengan kegiatan peribadatan di Batu Sori, beliau dengan tegas menyatakan regulasi pendirian rumah ibadah jelas. Selagi itu, saya sepakat, selagi ini belum direvisi, sekalipun Ibu juga tadi permintaan, karena sejarah PBM ini sebelum PBM itu SKB tahun 69 dan salah satu pengantarnya itu provinsi kita Sulawesi Tenggara yang menjadi dikata pengantar tentang sejarah lahirnya SKB itu kemudian direvisi. Jadi karena peraturan ini masih berlaku, maka kita tunduk kepada aturan yang berlaku seperti yang dijelaskan tadi. Salah satunya misalkan saya mau bertanya langsung. Di poin di syarat khusus di sana dikatakan yang 90-60 tadi bahwa ada dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan tanda tangan minimal 60 dukungan. Dalam kasus-kasus yang terjadi kemudian ada yang tidak bertanda tangan, misalkan sudah tercukupi 61, tetapi menjadi persoalan ada yang tidak bertanda tangan. Di aturan ini kan tidak dijelaskan bagaimana kalau dia tidak mendukung, kan begitu. Itu mungkin nanti dijelaskan Pak Kiai. Baik, untuk 90-60 ini siapa saja mereka, apakah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, hak untuk melaksanakan agama tidak mengenal tokoh apapun, semua difasilitasi. Maka kapan yang bertanda tangan ini sampai 60, 90, semua. Orang kalau sudah bertanda tangan itu jelas tanda tangannya dia. Menurut hemat saya begitu, maka tetap saya kira bukti fisiknya itu adalah tanda tangan. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang agama. Nah, ada dua variabel atau dua inti pokok pembahasan kita pada hari ini, yakni yang pertama terkait dengan peraturan bersama 3 menteri, yakni 2 menteri, Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri. Itu yang pertama, nomor 8 dan 9 tahun 2006. Nah, BBM ini sebenarnya kan bukan hanya Menteri Agama yang membuat aturan, tetapi bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, BBM ini itu juga wajib diketahui oleh mulai dari RT, RW, lurah, sampai kemudian camat, Pak Camat. Nah, hari ini FKUB mengambil tema atau topik terkait dengan BBM ini adalah dalam rangka sosialisasi peraturan ini. Salam kerukunan. Rukun bersatu.